jamaah sholat zuhur yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kesempatan bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan jamaah kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan-kebaikan yang besar di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini saya ingin mengajak kepada diri pribadi saya dan tentu juga kepada seluruh jamaah. Alhamdulillah kita dalam kesempatan yang sangat berbahagia, dalam kesempatan yang insya Allah ini adalah momentum yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Nah, kesempatan Ramadan yang luar biasa penting ini mari kita manfaatkan. Salah satunya adalah kita kembali tadarus Al-Quran, sebagaimana doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'inna ala siyam wal qiyam wa qiraatil Quran. Salah satu hal yang penting yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah senantiasa kita tadarus kepada Al-Quran. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, kita sering lupa bahwa kita ini diberi oleh Allah anugerah yang luar biasa, kitab suci yang menurut keyakinan kita, dan saya kira keyakinan ini terbukti dalam sejarahnya, adalah kitab suci yang dari semua aspeknya memiliki keistimewaan dan kelebihan. Dari sisi bahasanya, dari sisi susunan logikanya, dari sisi isinya, yang itu semua bisa memberikan pemenuhan kepada seluruh kebutuhan kita, mulai dari kebutuhan jasmani kita, kebutuhan moral kita, kebutuhan spiritual kita. Kalau kita gali dengan sungguh-sungguh, maka seluruh kebutuhan itu bisa kita penuhi dengan Al-Quran. Jamaah sholat zuhur rahimakumullah, karena dia adalah anugerah terbesar Allah yang diberikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tentu kepada kita semua selaku umatnya. Sekali lagi saya mengajak kepada pribadi saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah, mudah-mudahan mari Ramadan ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan hal-hal yang bagi kita sangat berharga dari Al-Quran itu. Jamaah sholat zuhur rahimakumullah, ada banyak keterangan tentang keistimewaan Al-Quran dari semua sisinya. Pada kesempatan ini saya hanya ingin memberikan satu dua catatan tentang keistimewaan Al-Quran itu. Pertama tentu dari bahasanya. Kita belajar dalam sejarah, kalau ada bahasa yang usianya sampai 1400 tahun, maka bahasa itu lama-kelamaan akan mengalami masa usang. Ada banyak sekali bahasa yang kalau kemudian kita kenali sekarang, kita akan sangat kesulitan mengenalinya. Misalnya bahasa Sanskerta, bahasa Latin kuno. Tetapi kita menyaksikan, kita menikmati
bagaimana bahasa Al-Quran yang 1400 tahun lebih usianya itu masih bisa kita nikmati dengan sangat enak. Seakan-akan ayat Al-Quran itu baru saja diturunkan oleh Allah kemarin sore. Bahasanya begitu mudah kita cerna, bahasanya begitu nyaman kita baca. Bahkan tidak hanya bagi mereka yang mengerti bahasa Arab, mereka yang tidak mengerti bahasa Arab pun membaca Al-Quran itu adalah sebuah kenikmatan. Salah satu contoh saja, misalnya ada bahasa yang usianya sebenarnya belum terlalu lama, misalnya bahasa yang digunakan oleh para empu di masa kerajaan Majapahit, yang kalau sekarang kita baca kita sudah sulit sekali membacanya. Hanya para profesor arkeolog saja yang bisa membaca. Ya, misalnya ada negara Kertagama, yang negara Kertagama itu ditulis semasa dengan masa Al-Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin. Itu sekarang negara Kertagama itu kalau kita baca sulitnya bukan main. Hanya profesor UGM saja yang bisa membaca dan bisa menerjemahkan. Sementara kita baca sekarang Al-Quran dengan sangat enak, dengan sangat mudah, dengan sangat nyaman. Jamaah zuhur rahimakumullah, ini salah satunya saja, bahwa bahasa Al-Quran adalah bahasa yang tidak lapuk karena usia, bahasa yang tidak tidak mengalami keusangan karena usianya yang sudah lama dan sudah kuno. Bahkan mungkin kalau dibandingkan dengan bahasa yang kita gunakan saja, bahasa Indonesia yang kira-kira menjadi bahasa nasional baru 1 abad, bahasa Indonesia yang kira-kira ditulis di tahun 60-an atau tahun 50-an, mungkin generasi milenial ini kalau membacanya sudah terasa sangat usang. Bahasa ketika masih ditulis, bahasa Indonesia ketika masih ditulis dalam ejaan Van Ophuijsen atau ejaan Suwandi, mungkin kawan-kawan yang generasi milenial sudah tidak bisa lagi membacanya atau terasa sudah sangat tua usianya. Nah, itu saya kira berbeda sama sekali dengan bahasa Al-Quran yang sekalipun usianya sudah 1400 tahun, kita bisa baca dengan mudah, kita bisa baca dengan enak. Kemudian dari sisi yang lain, nah pada kesempatan siang hari ini saya hanya ingin mengatakan salah satu sisi saja. Kalau kita baca Al-Quran dan kemudian kita renungi susunannya, itu ternyata susunan ayat-ayat Al-Quran itu membentuk sebuah susunan yang sangat logis, susunan yang antara satu bagian dengan bagian yang lain itu saling terkait, yang keterkaitannya itu dari semua sisi, dari sisi rimanya, dari sisi dari sisi isinya, dari sisi logikanya. Kita ambil contoh saja, misalnya setiap hari kita membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu kalau kita bagi, mungkin bisa kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama memperkenalkan siapa Tuhan itu. Kemudian bagian kedua, ketika orang mendapatkan pemahaman tentang siapa Tuhan itu, lalu kemudian apa keharusan dia bersikap kepada Tuhan itu. Kemudian yang ketiga, di bagian akhir itu ditunjukkan bagaimana mereka yang akan dibagi menjadi 2 golongan juga. Artinya ada orang yang setelah memahami siapa Tuhan, bersikap dengan benar kepada Tuhan itu. Kemudian yang kedua, ada golongan mengetahui Tuhan tapi kemudian tidak bersikap benar kepada Tuhan.
Di bagian awal misalnya, betapa luar biasanya Tuhan memperkenalkan dirinya. Karena Tuhan sekali mengenalkan dirinya, itu melampaui masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ketika Allah memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbul Alamin, kemudian Maliki Yaumiddin, betapa Allah memperkenalkan dirinya sebagai awal, sebagai titik tolak dari kenyataan bahwa keberadaan segala sesuatu itu tidak lepas dari rahmat Tuhan yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang karena rahmatnya itulah kenyataan alam semesta dan seluruh isi alam raya ini ada. Tetapi kemudian tidak berhenti di situ. Rahmat Tuhan yang kemudian dengan rahmatnya itu mewujudkan alam semesta. Tuhan tidak berhenti hanya mewujudkan saja, tetapi Allah juga Rabbul Alamin. Dia menjaga alam semesta ini agar senantiasa tetap dalam keseimbangannya. Tetapi kemudian tidak berhenti di situ. Tuhan mengatakan pada saatnya nanti keseimbangan alam ini akan berhenti, dan kemudian berubahlah alam menjadi alam yang lain. Dan alam yang lain itu adalah alam di mana manusia sebagai salah satu makhluk yang diberi tanggung jawab moral akan dimintai pertanggungjawabannya. Maliki Yaumiddin. Sekali Tuhan memperkenalkan melalui awal dari surat Al-Fatihah ini, 4 ayat dari surat Al-Fatihah, Tuhan sudah memberikan penjelasan kekuasaannya dan rahmatnya mulai awal, tengah, sampai akhir kehidupan. Jamaah sholat zuhur rahimakumullah. Lalu bagian kedua dari surah Al-Fatihah ini memberikan tuntunan kepada mereka yang bisa memahami bagaimana kedudukan Tuhan dan hubungannya dengan alam semesta. Apakah hal yang terbaik yang harus dilakukan oleh manusia di saat dia diberi pengetahuan dan perkenalan dengan Tuhannya itu? Maka lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi tidak ada hal yang terpenting setelah kesadaran itu muncul di dalam diri manusia, kecuali kemudian manusia itu menghambakan diri kepada pihak yang paling berhak untuk memang diberi diberi haknya untuk disembah dan untuk dimintai pertolongan, dan juga dimintai petunjuknya bagaimana cara kita hidup dengan benar. Nah, jamaah sholat zuhur rahimakumullah, di bagian akhir dari surat Al-Fatihah itu disebut, ternyata memang dalam kenyataannya setelah manusia diberitahu tentang siapa Tuhan, itu ternyata kemudian manusia tidak semuanya memberikan respon yang positif untuk kemudian mau beribadah dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bagian belakang itu adalah ada dua golongan yang harus kita hindari, yaitu al-maghdub alaihim dan ad-dallin. Bagian yang pertama itu adalah al-maghdub alaihim, mereka yang setelah dia tahu lalu kemudian dia mengingkari. Atau yang kedua, yang bagian terakhir ad-dallin, itu adalah bagian yang dia tidak mau peduli. Dia tidak mau peduli. Sudah diberitahu tentang siapa sebenarnya Tuhan, bagaimana kedudukan dia dalam hubungannya dengan Tuhan itu, tetapi kemudian dia tidak peduli. Mereka lah orang-orang yang tersesat. Jamaah sholat zuhur rahimakumullah, kita bisa melihat bagaimana susunan logika
yang dibangun oleh surat Al-Fatihah ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan diri kepada manusia dan kemudian bagaimana manusia seharusnya bersikap, lalu kemudian ditunjukkan juga oleh Allah pada kenyataannya nanti manusia memang tidak semuanya memberikan respon yang positif terhadap keberadaan Tuhan itu, tetapi ada juga yang tidak memperdulikan seruan itu. Ini adalah salah satu yang barangkali menjadi bagian dari renungan kita, bahwa Al-Quran itu memiliki susunan logika yang luar biasa. Kalau dalam bahasa orang sekarang, khususnya kawan-kawan di kampus, kita bisa menikmati bagaimana kohesivitas dan koherensi dari makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Sekali lagi, mudah-mudahan pada kesempatan Ramadan ini mungkin 1-2 dari apa yang sangat berharga dari Al-Quran bisa kita nikmati, yang kemudian bisa membekas di dalam jiwa kita, menjadi bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mau memperhatikan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul, dan khususnya nabi terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.